Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan nasihat mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas terkait tentang puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Kalau kita buka kitab para ulama, kita akan menemukan dua istilah yang cukup populer. Pertama adalah syam, yang kedua adalah saum. Kalau kita lihat, dua kata ini adalah dua kata masdar. Makna keduanya secara bahasa adalah menahan. Jadi orang yang menahan segala sesuatu itu juga puasa menurut tata bahasa daripada pengertian puasa tersebut. Kemudian kalau secara syaratnya adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat khusus di sepanjang siang hari yang boleh dipuasai. Dari seorang muslim yang berakal sehat dan suci dari haid dan nifas. Kemudian kita akan membahas syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4 menurut para ulama. Yang pertama adalah Islam. Kemudian balik, berakal dan mampu berpuasa. Inilah yang hilang sesuai dengan 3 naskah. Jadi, puasa tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang kebalikan dari sifat-sifat yang 4 tadi. Seorang yang Islam, seorang yang balik, seorang yang berakal, dan tentunya mampu berpuasa. Ini adalah syarat inti daripada wajibnya puasa. Kemudian fardu puasa ada 4. Yang pertama adalah niat dalam hati jika puasanya fardu seperti Ramadan atau nazar, maka dia harus menjatuhkan niatnya pada malam hari. Dan dia harus menentukan puasa apa yang dilakukannya. Misalnya puasa fardu seperti Ramadan misalnya, maka dia harus menentukan puasanya tersebut. Niat puasa yang biasa kita ucapkan dengan lugat bahasa Arab adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi sahri ramadhana hazihi sanah lillahi ta'ala. Aku berniat puasa untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menahan diri dari makan dan minum meskipun sedikit. Yang dinamakan makan dan minum secara sengaja, seorang makan dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka puasanya tidak batal jika dia baru saja masuk Islam misalnya. Atau tumbuh besar di tempat yang jauh dari para ulama. Maka kalau dia makan dan minum, dia tidak tahu, maka secara otomatis puasanya tidak sah dan batallah puasanya. Jika demikian, maka puasanya dikatakan batal. Jadi orang harus menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Adapun hubungan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lupa,
maka hukumnya sama dengan yang lupa makan dan minum ketika puasa lalu dia makan. Artinya bahwa tidak batal puasanya kalau dia lupa. Kemudian yang keempat adalah sengaja muntah. Jadi sengaja dia melakukan proses yang bisa membuat dia muntah, maka secara otomatis puasanya adalah batal. Seandainya seorang tergolong muntah, maka puasanya dianggap batal. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang membatalkan puasa. Kira-kira ada 10 yang dirangkum oleh Ibnu Qasim di dalam kitabnya Fathul Qorib. Yang pertama dan yang kedua yaitu apa saja yang sampai dengan sengaja ke rongga tubuh yang terbuka atau yang tidak terbuka, seperti sampainya sesuatu dari luka di kepala ke dalam kepala. Maksudnya adalah orang yang berpuasa itu menahan sampainya suatu benda ke dalam sesuatu yang disebut dengan rongga tubuh, seperti mulut, hidung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan injeksi pada salah satu dari 2 jalan, yaitu misalnya memasukkan obat yang diinjeksi kepada orang sakit melalui dubur dan kubulnya, yang dalam redaksi matanya yaitu sabilain, 2 jalan. Maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jadi orang yang muntah dengan sengaja melakukan proses muntahnya itu, maka puasanya batal. Jika seorang tidak sengaja muntah, maka puasanya tidak batal, sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal tadi, bahwa kalau dia tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau dia membuat dirinya muntah, maka itu adalah perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, persetubuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang muslim, muslimat pada jalan yang dia melakukan hubungan tersebut. Jadi orang yang berpuasa tidak batal puasanya akibat menyetubuhi dalam keadaan lupa, sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi juga, bahwa yang membatalkan itu adalah melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan suami istri bersama dengan suami dan istrinya. Maka kalau dia melakukan dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, keluar sperma dengan jalan persentuhan kulit tanpa persetubuhan, baik secara haram seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya, atau secara tidak haram seperti mengeluarkan sperma dengan istrinya atau budaknya perempuannya. Dengan kata lain, persentuhan ini dikecualikan keluarnya sperma karena mimpi, sehingga puasa tidak batal karena mimpi. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Yang membatalkan itu yang dilakukan dengan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan atau mengeluarkan dirinya, yaitu mengeluarkan sperma dari jalan keluarnya sperma. Maka ini membatalkan puasa. Kemudian ketujuh dan ke-10 sampai ke-10 itu adalah, pertama kalau diurutkan, ke-7 itu haid, ke-8 itu nifas, ke-9 itu gila, dan yang ke-10 itu adalah murtad. Jika seorang mengalami hal-hal ini di tengah puasanya secara otomatis, maka batallah puasanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna puasa, kemudian syarat wajib puasa, kemudian fardu puasa, dan 10 macam yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.